Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang sel, yang dimana makhluk hidup memiliki sel. Semua makhluk hidup. Sel ini adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Teori tentang sel menurut Scladen dan Swan, yaitu sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Nah, ada tahu kan sel itu apa? Komponen kimiawi penyusun sel. Seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma. Protoplasma mengandung zat organik dan zat anorganik. Zat organik terdiri karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat. Zat anorganik, air, garam mineral, gas-gas seperti nitrogen, amonia, oksigen, dan karbon dioksida. Struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel ada eukariotik dan prokariotik. Kita akan membahas satu persatu. Prokariotik tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Terdapat pada hewan uniseluler seperti bakteri, paramecium, ganggang biru. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel terdiri dari 3 bagian utama, ada membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Ayo semangat, jangan lemas. Mari dengarkan satu persatu pembahasan tentang sel. Yang pertama, membran sel. Lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luarnya. Fungsinya sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma. Terletak di dalam sel dan di luar inti sel. Tersusun dari cairan dan padatan. Cairan disebut sitosol, bersifat koloid karena ada protein dan RNA. Sedangkan padatan terdapat di organel-organel. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Itulah fungsi sitoplasma. Yang ketiga, organel sel. Ada nukleus, RE, lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan lainnya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Terdiri dari karioteka, nukleoplasma, dan nukleus. Fungsinya untuk mengatur aktivitas sel karena berisi DNA dan berlangsung untuk sintesis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma atau RE. Sebuah sistem membran yang berlipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Inilah bagian RE, ada yang halus dan ada yang kasar. Baiklah, ini ada pembahasannya. Sedangkan yang kasar jadi ditempeli ribosom, halus tidak ditempeli ribosom. Kasar
sebagai alat transportasi protein. Sedangkan yang halus mensintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Yang ketiga, badan Golgi. Perhatikan baik-baik gambarnya. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Fungsinya membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan, membentuk kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi, tempat pembentukan zat-zat sekresi, dan menyekresikannya keluar sel. Empat, mitokondria. Terdapat pada semua sel eukariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob. Kelima, lisosom. Fungsinya melakukan pencernaan intrasel. Ada autolisis, autofagi, dan eksositosis. Semua ketiga fungsi lisosom untuk pembebasan enzim keluar sel. Yang keenam, badan mikro. Badan mikro ada yang pertama peroksisom dan glioksisom. Peroksisom memiliki enzim katalase yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Sedangkan glioksisom hanya terdapat pada tumbuhan. Enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. 7. Plastida. Hanya dimiliki sel tumbuhan. Terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. 8. Vakuola. Fungsinya menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, penimbunan sisa metabolisme, tempat penyimpanan zat makanan. 9. Ribosom. Mempunyai fungsi dalam sintesis protein. Yang ke-10, sentriol. Hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom, yang terdapat pada mitosis dan meiosis. Ini akan dibahas selanjutnya bagian sel pembelahan. Yang ke-11, sitoskeleton. Untuk membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan memberi kekuatan mekanik.